Oh ternyata karena tidak disiapkan atau tidak dianggarkan oleh pemerintah daerah tertentu untuk membangun. Ketika dicek lagi di dinas tertentu, oh ternyata mereka tidak tahu kalau di situ ada jalan yang rusak. Sehingga tidak dianggarkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ternyata kembali lagi bahwa OPD tersebut juga menyampaikan bahwa kami tidak ada data. Salah siapa? Ya salah kita semua. Kenapa bisa seperti itu? Dari masyarakat tidak menginformasikan, terus dari aparat juga tidak mempersiapkan. Wah, terus siapa yang terus mempersiapkan? Di kita ada kepala distrik. Bapak Kepala Distrik, terima kasih berkenan hadir. Kepala Kampung juga berkenan hadir. Nah mereka inilah yang nanti, termasuk Pak Dewan. Pak Dewan izin kita di DPR kita ada pokir ya, ada pokir. Kemudian nanti ada muslimat. Betul tidak Bapak Ibu? Muslimat tidak? Ada. Dalam muslimat itulah nanti semua persoalan-persoalan yang ada di distrik di kampung dituangkan di dalam dokumen perencanaan. Terus perannya OPD dari mana? Menampung itu semua dan dituangkan dalam persiapan penyusunan penganggaran. Dan itulah namanya perencanaan. Bapak Ibu bayangkan kita seluruh Indonesia ini, Presiden minta data dari seluruh Indonesia. Mereka butuhkan pejabat dan butuh berapa hari untuk keliling ambil data. Sekarang sudah ada data, sudah ada aplikasi yang bisa digunakan bersama-sama, yaitu adalah SIPD. Baru kita lihat, kita buka slide pertama. Ya, next. Ya, di sini ada dokumen perencanaan daerah yang tadi kita sampaikan. Aplikasi SIPD sudah ada sejak 2023, Bapak. Dan itu kita sudah buat forum dan sudah dilaksanakan sosialisasi. Nah, di mana peran dari perencanaan daerah? Kita lihat di sini ada perencanaan daerah yang tentunya menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Izin Pak Wakil, Bapak Bupati dan Bapak Wakil sudah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati PJJ selama 5 tahun ke depan. Bapak Bupati dan Wakil Bupati akan melakukan pembangunan. Kalau mau membangun, dasarnya dari mana? Kalau dari OPD tidak disiapkan data. Berapa jumlah jalan yang rusak? Berapa jumlah pasien yang ada? Ya. Berapa di distrik itu jumlah lahan terbuka untuk pertanian berapa hektar? Berapa kebutuhan masyarakat untuk sekolah misalnya? Di sini satu sekolah dibangun, tapi di situ tidak ada anak sekolahnya. Ngapain dibangun di situ Bapak Ibu? Ya, Kominfo bangun tower di ujung sana, tapi tidak ada masyarakat. Ngapain dibangun di situ? Kenapa butuh data? Kembali lagi Bapak Ibu. Sekarang kita jalankan dengan efisiensi. Efisiensi anggaran. Pemerintah daerah harus menetapkan 13 poin kalau nggak salah ya, Bapak Ibu, termasuk perjalanan dinas, ya, belanja pemeliharaan mesin dan seterusnya. Nah, terus bagaimana kita mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran berdasarkan data? Nah, seharusnya kita lihat, kita next lagi, Bu Melisa, oke, di sini, next ya. Di sini peran data itu sendiri, sebagai yang saya sampaikan tadi bahwa data yang ada nanti akan dikumpulkan itu sudah ada aplikasinya, yaitu wali data sektoral. Wali data sektoral ini nggak usah disebut aja, nggak usah disebut. Ya. Dia akan menjadi dasar untuk data perencanaan. Di atas itu pokoknya itu ada sistem informasi peran pemerintah daerah yang dibangun oleh Kemendagri. Di bawahnya ada sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi Pemda lainnya. Ini gunanya untuk apa sih Bapak Ibu? Dibangun aplikasi ini. Satu, gunanya adalah untuk keterpaduan dan keterbukaan informasi data pembangunan di seluruh Indonesia. Yang kedua, menjadi bahan dasar untuk bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, kementerian, bahkan presiden untuk mengambil kebijakan.
Dasarnya dari mana? Dari data yang disampaikan oleh seluruh perangkat daerah, kementerian lembaga di seluruh Indonesia. Itulah yang menjadi dasar untuk perencanaan selanjutnya. Next. Next lagi. Iya, kita lihat Bapak Ibu di sini ada beberapa layer perencanaan yang kita tahu bersama bahwa di situ ada register, NCAP dan seterusnya, dan materi ini tentunya alangkah bagusnya nanti Bapak Ibu sudah paham sendiri, terutama dari Bapeda yang punya ranah. Jadi saya tidak bisa terlalu bahas terlalu jauh. Langsung kita next saja. Terus ini materi dari Kemendagri, ya. Terus lanjut. Terus ya, Bapak Ibu, kita lihat bahwa di pasal 14 Permendagri 70/2019 bahwa hasil pengumpulan data berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik. Jadi berdasarkan Permendagri ini sudah menjadi dasar semuanya untuk kita perangkat daerah menyusun data statistik sektoral kita. Next. Terus lanjut. Ya, di sini sesuai dengan pasal 8 tadi dikatakan bahwa pendekatan teknokratik untuk menjadi dasar agar pemerintah daerah itu mengambil kebijakan penganggaran misalnya. Di sini rencana teknokratis ini sama seperti pada saat kita penyusunan skripsi atau tesis. Di skripsi atau tesis kita ada bab 3 pastinya. Di situ dibutuhkan data, deskripsi gambaran dan seterusnya. Salah satunya adalah body data, data statistik sektoral yang kita susun. Next. Lanjut. Ya, pasal 25 dikatakan bahwa perencanaan data, ulangi penyelenggaraan satu data di Indonesia itu ada 4. Ini berdasarkan ketentuan ya. Yang pertama perencanaan data, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pemeriksaan data dan penyebaran luasan data. Di mana peran Bapak Ibu? Peran Bapak Ibu adalah di poin A dan B, perencanaan data dan pengumpulan data. Perencanaan data adalah menentukan data-data. Kita akan mencocokkan atau merekonsiliasi data yang diinginkan oleh pemerintah pusat dan kesiapan data kita di daerah. Contoh, di wali data nantinya atau di aplikasi akan ada permintaan data berapa panjang garis pantai di puncak daerah. Kita nggak punya pantai ya Bapak Ibu. Jadi pemerintah pusat minta data, ya kita balikin lagi Bapak Ibu, kita tidak punya data, tolong diperbaiki. Di wali data ada untuk di listing data itu, jadi kita bisa hapus data itu. Jadi nantinya Bapak Ibu nanti akan berhadapan dengan wali data itu, tidak usah sampah. Oh ini data ini tidak ada di dinas lagi. Sampaikan ke kami ke wali data, ke tim Kominfo, nanti kami akan hapus data itu, sehingga itu tidak perlu untuk kita isi. Kalau misalnya oh ini mereka ada data yang tidak ada, misalnya data OAP, kita bisa mengajukan untuk dimunculkan data itu. Itu pada saat perencanaan, sehingga perencanaan data ini benar-benar data-data yang akan diisi oleh BPD benar-benar relevan sesuai dengan data statistik daerah kita, kewenangan daerah kita, karena memang ada kewenangan yang konkuren, non-konkuren, ada pembagian urusan yang dibagi ke daerah, ada juga urusan pusat. Jalan provinsi kita nggak usah lakukan pemeliharaan jalan provinsi, kita tidak usah. Ya seperti itu dan seterusnya. Sehingga itu nanti akan dilakukan data-data itu setelah disahkan oleh Bapeda selaku pembina data, selaku koordinator informasi pembangunan daerah di dalam poin B, pengumpulan data nantinya. Jadi Bapak Ibu nanti isi data sesuai dengan data yang kita inginkan nantinya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan data. Pemeriksaan data ini kewenangan siapa? Kewenangan wali data, yaitu Dinas Kominfo bersama pembina data dari DPS. Kenapa harus diperiksa datanya? Kenapa harus diperiksa? Karena bisa saja data itu tidak valid, tidak sesuai standar data, tidak ada metadatanya, atau diisinya mungkin ya karena waktu jadi kita kejar isinya asal-asalan. Contoh kita isi atau mungkin salah ketik atau salah tulis. Nah, yang memeriksa adalah dari Diskominfo dan BPS. Di aplikasi nanti akan ada data muncul. Oh data ini harus diperbaiki. Setelah diperbaiki, baru nanti divaliditas oleh BPS dan Kominfo. Setelah itu baru akan disebarluaskan. Sebarluaskannya bagaimana?
akan ada SK Bupati. Jadi untuk penyebar luasan datanya tidak serta-merta langsung dipublish begitu, tidak. Dasarnya ada Bapak Ibu. Kenapa harus izin Bupati? Kenapa harus izin wakil bupati atau pimpinan daerah? Karena jangan sampai apa yang kita bikin ini tidak sesuai dengan visi misi pimpinan. Oke, ini penting sekali. Oke, kita langsung saja ke paparan aplikasi karena memang waktu sudah berjalan. Kita paparan aplikasi, ya. Paparan aplikasinya ada slide yang satu. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS, terima kasih. Izin Pak Wakil, kami tahun 2024 ya, sesuai dengan evaluasi hasil penyelenggaraan pembinaan strategi sektoral, kita dapat poin 1,05, itu lebih tinggi dibanding Kabupaten Timika. Kita tepuk tangan dulu. Jadi ini sebuah prestasi membanggakan. Ya, kenapa? Karena dengan berdasarkan binaan dari BPS, kemudian Bapak Ibu dulu sempat waktu kami Kominfo ada sempat datang ke kantor-kantor minta data, itulah hasilnya. Data yang ada itu sudah terkumpul dan kami lakukan evaluasi dari BPS, evaluasi untuk EPSS kalau nggak salah kita dapat 1,05. Meskipun kurang, tapi kita masih lebih hebat dibanding Timika yang punya segala sesuatu, yang punya infrastruktur dan seterusnya. Kita tepuk tangan bersama. Apakah sudah selesai belum? Masih lanjut lagi. Tahun depan atau tahun ini akan ada evaluasi lagi. Bagaimana caranya biar naik? Izin Pak Wakil, harus ada penekanan kepada OPD, biar benar-benar melakukan pelaksanaan strategi sektoral secara tepat, secara benar. Kenapa? Karena yang dinilai sampai data dukungnya, metadata dan seterusnya. Oke, kita ke slide yang satunya lagi. Ini singkat-singkat saja. Karena memang saya bisa langsung masuk ke paparan review aplikasinya. Ya, next. Jadi inilah halaman akses. Halaman akses itu nanti Bapak Ibu pasti sudah biasa buka isi PD. Di isi PD di pojok kiri atas ada wali data. Next. Ya, ini ada wali data di PD. Wali data ini yang kita klik. Next. Nah, setelah itu muncul halaman login. Halaman login ini yang akan bisa akses adalah dari admin data di OPD. Bagaimana cara dapat akun datanya? Silakan kepala OPD mengisi atau menunjuk siapa yang bisa pegang komputer, siapa yang tahu tentang data-data di dinas tertentu, dan yang tahu persis tentang urusan-urusan ataupun program-program kegiatan. Biasanya sih saran kami kasih program. Kenapa? Karena nanti dia akan menyusun program agar sesuai dengan data yang ada. Ya, nanti akan diisi situ user ID-nya. Pertama pemerintah daerah dulu, pilih Puncak Jaya. Yang kedua baru kita klik user ID. User ID itu adalah nama OPD Bapak Ibu. Izin para OPD kalau sudah mengusulkan data nama, kemudian NIM dan jabatan, nanti sampaikan ke kami biar kami bikin usernya, termasuk passwordnya. Karena data yang lama tahun 2023 itu masih data lama. Jangan sampai ada pegawai yang dimaksud itu sudah pindah. Karena data ini akan terekod sampai ke Kemendagri. Kemudian ada nomor HP. Kalau bisa nomor HP itu nomor WA yang bisa dihubungi. Dan emailnya kalau bisa email dinas yang ada contoh akbar@puncakjaya.go.id. Gmail bisa enggak? Sebenarnya bisa, tidak ada aturan. Cuma sesuai dengan standar keamanan siber yang disampaikan oleh Komdigi dan beberapa kementerian bahwa kita harus menggunakan domain kita sendiri. Bapak Ibu punya Facebook, punya WhatsApp, punya Instagram, silakan gunakan Gmail, Yahoo, Rocket dan seterusnya. Tapi kalau masalah dinas, jangan main-main, jangan pakai Gmail. Kenapa? Data kita bisa dipakai-pakaikan oleh mereka juga yang punya kepentingan di luar negeri. Kalau pakai Facebook silakan pakai Gmail. Tapi kalau urusan pemerintah daerah masuk ke aplikasi CPD, jangan pakai Gmail, pakai Puncak Jaya ID. Contoh PPR
ngecek itu data ini. Kami belum ada, silakan nanti hubungi tim admin katakan Bu ya. Silakan di sini. Teman-teman yang sudah ada email instansinya, terima kasih. Apakah email saja? Tidak. Kita juga bisa. Contoh Ida Sabiki @puncak.id. Gunanya apa? Dari BKD ada? Dari BKD mereka minta untuk My ISN itu harus kita pakai email dinas untuk mengisi di situ. Jadi itu sangat penting sekali lagi. Kemudian nanti password kita akan kasih next. Iya, ini dashboard utamanya kita. Jadi di situ ada perencanaan data, ada pengumpulan data, ada pemeriksaan data dan penyebarluasan data. Jadwalnya nanti karena mengingat Bapak itu kemarin sudah sempat ikut muslimat khusus ya, yang di Timika, yang ikut kemarin katakan Bapak itu, yang di Timika, jadi Bapak ada. Di sana sudah jelas saya sampaikan bahwa kalau tidak ada data tidak bisa menyusun anggaran, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa berdasarkan asumsi sudahlah seperti dulu lah, ya, kita input saja, tidak ada data pasti akan ditolak, Bapak Ibu. Jadi dasarnya adalah data. Ngisinya di mana? Jadi wali data SIPD. Jadwalnya sesuai yang disepakati bahwasanya itu untuk perencanaan pengumpulan pemeriksaan data itu harus disesuaikan jadwalnya dengan proses perencanaan. Jadi pada saat pengumpulan data kita itu sudah harus bulan Desember itu sudah publish data agar data itu digunakan untuk tahun berikutnya. Digunakan pada saat musrembang bulan Februari atau Maret kita sudah punya data. Jadi tidak baru mengucapkan untuk cari data, tidak. Perencanaan data itu sudah mulai dari sejak bulan Juli kalau nggak salah. Juli perencanaan, bulan nanti Agustus sampai September, Oktober pemeriksaan, Desember publish. Pak Bupati tanda tangan SK publish untuk masuk data sektoral itu sebagai manajer untuk perencanaan tahun 2026. Ya, Bapak Ibu. Next. Ini admin, next saya mungkin dari operator bisa minta waktu sedikit lagi. Ini penting. Ya, ini manajemen pengguna. Next lagi, next. Terus adminnya dilewatin aja, terus. Kemudian masuk ke admin produsen data aja, Bu Melisa. Ya, oke, berhenti di sini. Di sini yang saya sampaikan tadi bahwa ada data-data nanti Bapak Ibu masuk di wali data. Itu ada data-data contoh kayak macam soal kelautan atau urusan kelautan. Kita tidak punya data, kita tidak isi, bisa tidak? Nanti akan berpengaruh ke tingkat indeks keterisian. Contoh, kita cuma punya data 2, misalnya dinas A diminta hanya 2 data. Satu datanya kita tidak ada data, kita tidak, bukan kewenangan kita tidak isi. Jadi nol dia misalnya. Otomatis tingkat keterisian kita cuma 50%, Bapak Ibu. Jadi harus disampaikan. Sampaikan ke Kominfo langsung saja. Ini data ini tidak ada Puncak Jaya, atau ini bukan kewenangan kami, ini kewenangan provinsi. Sampaikan ke kami, biar kami dropping. Ada fiturnya, disable datanya. Sehingga pemerintah pusat sudah tahu kondisi di daerah tanpa harus ke Puncak Jaya. Di Puncak Jaya tidak ada laut. Tidak ada data ini misalnya. Contoh, tidak ada data tentang perkotaan misalnya, dan seterusnya. Dan yang tahu persis adalah Bapak, Ibu, dan OPD masing-masing. Saya dari Kominfo tidak mungkin tahu tentang data di pertanian misalnya. Tahu tentang data luasan lahan di pertanian. Saya tidak mungkin tahu tentang di rumah sakit ada seperti apa misalnya untuk ruang rawat ini misalnya, ataupun harus ada instalasi gawat darurat untuk penyakit paru misalnya. Kita tidak ada. Disampaikan aja ke kami, biar kami dropping di situ. Ya, Bapak. Next. Ya, ini sudah ada sama tadi. Jadi ada alasannya kenapa disampaikan ke kami. Next. Di sini ada pemeriksaan. Ini verifikasi data. Jadi nanti akan ada akun dari pembina data dari BPS. Mereka akan memeriksa data ini. Next. Ya, nanti akan ada juga catatan verifikasi dari BPS. Kemudian selanjutnya next. Ya, nah ini tahap penyebarluasan data. Di sini kalau Bapak Ibu sudah selesai diperiksa dan sudah terverifikasi, maka selanjutnya adalah disebarluaskan. Data itu yang disampaikan tadi dibagi-pakaikan, dimanfaatkan. Siapa yang pakai? Mahasiswa bisa, masyarakat luas bisa, pemerintah pusat bisa, DPR bisa. Jadi pada waktu izin
Kalau panggil dinas, silakan, itu ada hak lewat di sini. Panggil dinas BPD misalnya, atau dinas kesehatan misalnya. Bapak ini panggil, jangan langsung tanya. Bapak bicara begini, ada data tidak? Datanya mana? Sehingga jelas peran kami, fungsi kami seperti apa, sehingga jelas tanpa kita membahas kesana sini. Sehingga dari data itu akan menjadi dasar pengambilan kebijakan selanjutnya. Oh ternyata bukan soal lagi ini. Oh ternyata kurang di sini. Kita akan ambil sama-sama. Seperti itu. Jadi OPD sudah mulai harus siap mempersiapkan data kita. Bapak Ibu kita next. Ya, kemudian selanjutnya ini pembina data. Ya ini perannya Bapeda. Bapeda juga demikian. Agar nantinya jadwal perencanaan itu sebelum masuk ke musrenbang sudah harus ada forum satu data. Jadi jangan dia bersamaan Pak. Jadi proses saat penyusunan anggaran, kemudian ada juga usulan dari DPRD, kemudian ada dari kepala distrik akan bisa masuk. Data-data kita menjadi dasar untuk pembangunan selanjutnya. Next. Verifikasi data tadi sudah. Ya. Produsen data, nah ini produsen data tadi disampaikan. Para PPD adalah produsen data Bapak Ibu ya. Kami tidak mungkin ini data salah, tidak. Karena ini punya data Bapak Ibu sendiri. Kami tidak mungkin masuk sampai ke situ. Yang kami cek adalah bagaimana proses pengumpulan datanya. Apakah dia lewat survei, kuesioner, wawancara dan seterusnya. Nah nanti metodologinya siapa nanti Pak Kristo yang akan sampaikan. Bagaimana cara mengambil data yang benar. Data sudah ada Bapak Ibu sama kayak padi. Sisa kita cara panennya seperti apa? Kita tarik aja atau kita pakai pisau dan seterusnya. Ada alatnya, alat panennya. Ya Bapak Ibu nanti akan disampaikan. Kita next. Pengisian data, oke. Bapak Ibu nanti akan ada tahun periodisasi tahun atau tim series. Di situ 2003, 2023, 2024, 2025. Sesuai dengan arahan Bapeda yang diisi adalah tahun 2024. Tahun 2024. Kemudian kalau memang ada data 2023 silakan diisi, tidak masalah. Tapi kita fokus ke 2024 Bapak Ibu ya. Nanti di situ ada kode urusan yang di sayap atas itu, di bagian atasnya ke kiri sedikit. Ya, ini ada kode SSD. Dan mana kode SSD? Bapak Ibu tidak usah lagi kira-kira ini kode SSD-nya berapa. Dari pusat sudah tentukan. Kode ini digunakan dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak usah dirubah-rubah, memang sudah standar nasional ya. BPS juga sudah connect, jadi yang kita maksud adalah kode ini, BPS juga connect, karena memang sudah satu data, sudah satu format dari satu data Indonesia, dari Bappenas, dari BPS. Ya. Kemudian selanjutnya di tengah ini ada datanya, penguraian datanya, contoh balita. Berapa jumlah balita yang dicari? Bapak Ibu tahu? Saya saja tidak tahu. Kenapa? Karena kita belum ada datanya. Misalnya sudah ada data, tapi masih tersimpan di komputer. Ini penting ya Bapak Ibu ya. Ini kenapa? Karena memang ya kita baru mulai. Tidak masalah kita baru mulai, tapi yang salah adalah tidak pernah memulai. Sehingga nanti pimpinan juga bisa mulai. Coba Bapak lihat di SSD. Pak Bupati, Pak Wakil tahu, oh ternyata jumlah balita kita sekian. Kemudian berapa dokter spesialis sana? Ketahuan semua. Ini kode urusannya jelas, 102, provinsi itu sampai dari pusat kodenya sama Bapak Ibu. Kemudian dokter spesialis kebinaan, berapa dokter umum? Bapak tidak usah panggil, kalau mau sakit panggil mulai dari sisi. Minta saja kakak pembangunan ataupun kakak yang membidai urus ini, coba buka di sini. Data-datanya berapa? Kalau pakai ahli master lebih kelihatan lagi. Di Puncak Jaya sesuai dengan template ada 6.900 daftar data yang kayak gini. Seluruh UPD 6.000. Apakah semua kita harus isi? Tidak. Sesuaikan dengan kondisi daerah kita, kondisi kewenangan kita, ketersediaan data kita. Ya, next. Slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Izin Pak Wakil bahwa memang data sektoral ini sangat penting untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, selain memang dia penting untuk sebagai dasar pembangunan, dia juga penting untuk
informasi kita. Contoh, saya saja baru buka Kominfo, buka di situ. Saya baru buka dari wali data minta berapa jumlah aduan masyarakat. Saya baru tahu ternyata, ternyata masyarakat bisa mengadu ke kamu, ke Kominfo. Lewat span lapor misalnya. Saya baru catat, saya telepon inspektorat. Sudah ada kan span lapor? Belum ada. Sudah kita siapkan biasanya. Akhirnya itu yang menjadi dasar untuk kita bekerja. Ternyata ada aspek-aspek yang belum kita sentuh di situ, Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu suka buka dan lihat. Akan ada data-data yang diminta yang ternyata selama ini kita tidak pernah urusi. Seperti itu. Sampai data blank spot kami dan seterusnya itu akan ada. Nanti Bapak Ibu coba buka admin kalau sudah yang sudah ada silakan dibuka. Contoh misalnya kayak Kominfo, kami buka nanti dia akan sebagai produsen data. Kami Kominfo bukan hanya sebagai produsen data, satu sisi kayak pada mata pisau dua, satu sisi wali data, satu sisi juga produsen data. Jadi Bapak Ibu kita sama-sama belajar, ya. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Nah, agar nantinya apa yang kita susun dalam dokumen perencanaan yang menjadi RKN menjadi DPR betul-betul menjawab visi misi bupati, menjawab okir DPRD. Kenapa? Karena DPRD ini akan reses, dia akan pergi turun kiri ke kampung-kampung. Masyarakat perlu dilihat Bapak begini, Bapak janji begini. Itulah yang akan dilaksanakan oleh kita sebagai OPD. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai bahwa kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena dari belakang sudah berdekor, jadi saya tutup dengan sebuah pantun dan tadi itu sebuah pantun yang sudah saya pakai pantun juga izin. Pergi ke pasar, jangan lupa karena tadi itu belanjaan jadi saya catatkan, ya Bapak Ibu. Pergi ke pasar beli pak, jangan lupa singgah di Wamena. Data sektoral harus terkelola untuk kemudian pencapaian tercipta. Satu lagi oleh air ini turun dari mulai deras sampai ke rawa. Data sektoral kita kumpul dulu agar pencapaian semakin jaya. Ya, terima kasih kepada Bapak Akbar atas materi yang disampaikan. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, masih ada satu pemateri lagi dari Bapak Ricardo Franky Cristo. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan.